Hai hai hai, gimana kabarnya para guysku semua? Ya, pada video ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik legenda bela diri yang terlahir kembali setelah pertarungan besarnya dengan Sang Raja Iblis. Video ini bertujuan untuk mempermudah kalian dalam memahami isi dari komik yang dibahas ya guys. Jika kalian ingin lihat komiknya secara langsung, bisa buka di situs penyedia komiknya ya. Oke, kalau gitu posisikan badan, siapkan cemilan, dan langsung aja kita gaskan ke ceritanya. Setelah kita melihat Jeonma dan Hyeokgaek di akademi, kini kita harus kembali ke kejadian 6 hari setelah mendaftar. Terlihat Jeonma yang sedang berada di depan cermin. Ia rupanya ingin mencoba seragam yang akan dipakai untuk pergi ke akademi. Mendengar hal itu, Hyeokgaek pun bertanya mengapa Jeonma ingin pergi ke akademi. Karenanya Jeonma pun berkata bahwa akan ada hal menyenangkan yang terjadi di sana. Di saat yang sama, Jeonma juga melemparkan baju seragam yang sama kepada Hyeokgaek sembari berkata bahwa baju itu miliknya. Ternyata Jeonma diam-diam juga telah mendaftarkan Hyeokgaek ke akademinya. Tentu saja Hyeokgaek pun marah dengan menganggap kalau ia tidak perlu pergi ke sana. Alhasil Jeonma pun berkata bahwa Hyeokgaek tidak perlu pergi ke sana jika ia tidak berminat. Namun sebagai balasannya, Hyeokgaek tidak akan mendapatkan rekomendasi darinya di agensi tentara bayaran. Dan Jeonma pikir 450 koin yang telah diberikan akan kembali kepadanya. Dengan perasaan marah, mau tidak mau Hyeokgaek harus menuruti Jeonma lantaran ia memerlukan uang itu untuk membangun kembali kultus Heavenly Demon. Kau harus ingat dan ingat lagi bahwa saat ini waktu masih terus berjalan. Berlanjut di waktu sekarang, terlihat Hyeokgaek terus menahan amarahnya. Di saat yang sama, Jeonma baru menyelesaikan latihan push up sembari bertanya kepada Hyeokgaek apakah ia terlihat keren. Tentu saja hal itu membuat Hyeokgaek menjadi semakin kesal dan berkata, jika setelah ini ia dikeluarkan dari agensi tentara bayaran, maka ia akan membunuh Jeonma. Tak berselang lama, Lee Jong-gu akhirnya muncul dan meminta maaf lantaran ia telah membuat para murid lama menunggu. Kendati demikian, ia sangat bingung dengan tingkah konyol dari kedua murid itu. Kemudian Lee Jong-gu pun bertanya, siapakah di antara mereka berdua yang bernama Hyeokgaek? Karenanya ia lalu berkata bahwa Hyeokgaek saat ini telah ditempatkan di kelas 4 tahun keempat. Sedangkan dengan mata ngeselinnya, Jeonma mengatakan kalau Hyeokgaek berada 2 tahun di atasnya. Hyeokgaek yang sedari tadi menahan kemarahannya tiba-tiba tersenyum kecil lantaran menganggap jika ia berhasil menyelesaikan kontraknya tanpa ada masalah, maka ia akan mendapatkan semua uang Jeonma. Sebelum pergi, Jeonma meminta Hyeokgaek untuk menemuinya di gerbang setelah periode keempat. Ketika Lee Jong-gu mengajak Hyeokgaek ke kelasnya, Jeonma tiba-tiba memanggil untuk bertanya di mana kelasnya berada. Kendati demikian, Lee Jong-gu malah berkata kalau Jeonma tidak menggunakan bahasa yang formal. Jika Lee Jong-gu adalah instruktur, maka ia akan mengurangi poin Jeonma karena sudah tidak sopan. Mendengar teguran itu, Jeonma malah senang dan berpikir kalau kehidupannya saat ini sangatlah menarik. Karena itu, Jeonma pun meminta maaf karena tidak menggunakan bahasa yang formal. Di saat yang sama, Lee Jong-gu pun memberitahu di mana kelas Jeonma. Di sana Lee Jong-gu juga sangat bingung dengan sifat Jeonma. Namun Hyeokgaek menyuruhnya untuk tidak perlu memikirkannya karena Jeonma memang selalu seperti itu. Dalam perjalanan menuju kelasnya, Jeonma berpikir kalau ia mengalami hal yang menyebalkan. Kendati demikian, ia terlihat sangat senang lantaran situasi hari ini sangat berbeda dengan apa yang ia alami 140 tahun yang lalu. Singkat cerita, Jeonma pun telah sampai di depan gedung kelasnya. Sementara itu, di kelas 3 tahun kedua, terlihat seorang guru bernama Jujuk Sang tengah menyapa para murid.
Ia rupanya adalah profesor yang mengajarkan teknik senjata. Meskipun pelajaran ini mungkin sangat membosankan, tapi pelajaran ini akan sangat berguna. Jadi ia meminta kepada para murid untuk tetap memperhatikan. Namun tak diduga, tiba-tiba suara keras dari pintu yang dihancurkan membuat semua murid dan Jujuksang terkejut. Jeonma pun muncul sembari bertanya, apakah tempat itu adalah kelas ketiga tahun kedua. Sementara itu, Jujuksang yang terlihat masih terkejut bertanya mengenai identitas Jeonma. Namun si Jeonma ini malah menjawab dengan kalimat yang tidak dimengerti. Alhasil Jujuksang pun menjadi semakin bingung dengan murid yang ada di depannya itu. Ketika Jujuksang ingin menghentikan Jeonma, tiba-tiba Lee Jonggu muncul dan memanggil Jujuksang. Sementara itu, beberapa murid terlihat sangat terganggu dengan tingkah Jeonma. Sedangkan seorang murid lain bernama Baek Muryong terlihat sangat kesal dengan tingkah Jeonma. Disclaimer aja ya guys, Baek Muryong ini adalah salah satu murid akademi yang juga sering membuli Lee Han di tahun sebelumnya. Di saat yang sama, salah satu temannya Baek Muryong bertanya apakah yang akan mereka lakukan kepada Jeonma. Karenanya Baek Muryong berkata bahwa ia tidak akan tinggal diam saja dan akan memberikan pelajaran. Kendati demikian, ia tidak dapat membuli Jeonma saat ini lantaran di sana masih ada instruktur. Hadeh, ini orang belum aja dikeprak sama si MC. Kalau udah ngerasain bogemannya baru tahu rasa. Untuk itu, Baek Muryong dan teman-temannya pun berniat menghajarnya di lantai atas. Terlihat di wajah Baek Muryong terpancar rasa sangat percaya diri. Sementara itu, Profesor Jujuksang terlihat sangat terkejut dan tidak percaya bahwa murid yang telah menghancurkan pintu kelasnya itu sudah berhasil membawa seorang seniman bela diri dari kultus Heavenly Demon. Karenanya, Lee Jonggu pun menyampaikan pesan dari dekan bahwa mereka harus mengawasi anak itu. Dan jika ada sesuatu yang terjadi, segeralah melapor. Sebelum pergi, Lee Jonggu meminta maaf pada Jujuksang lantaran ia telah mengganggu kelasnya. Di saat yang sama, Jeonma terlihat sangat terkejut lantaran ia melihat murid yang berasal dari keluarga besar dan sekte agama berkumpul tanpa membuat keributan. Meskipun Jeonma telah melihat apa yang terjadi dalam ingatan Lee Han, tapi tetap saja ia sangat terkejut. Tak berselang lama, salah satu murid tiba-tiba memanggil Lee Han untuk bertanya mengenai keadaannya. Murid itu ternyata bernama Sojin dan ia merupakan sahabat dari Lee Han. Untuk mencegah kecurigaan Sojin, Jeonma pun berpura-pura menjadi Lee Han yang Sojin kenal. Kendati demikian, Sojin merasa bahwa tingkah Lee Han sangatlah aneh. Karenanya, Jeonma pun bertanya tentang bagaimana Lee Han biasanya bertingkah. Tak berselang lama, tiba-tiba Jujuksang memanggil Lee Han dan memberitahu agar ia menggunakan pintu dengan baik saat ia masuk kelas. Sedangkan Jeonma yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan pun bertanya kepada Sojin. Karenanya Sojin menyuruh Lee Han untuk segera meminta maaf. Akan tetapi, Jeonma malah mengatakan bahwa semua ini adalah salah sekolah yang meletakkan pintu di sana untuk ia hancurkan. Mendengar jawaban dari sang murid, Jujuksang pun meminta agar Lee Han memanggilnya dengan sebutan kehormatan saat ia berbicara dengan sang guru. Itu sangat lama sejak aku menggunakan sebutan kehormatan. Ini akan menjadi pelajaran yang menarik, jadi aku akan melakukannya. Singkat cerita, Jujuksang pun akan segera memulai pelajarannya. Namun, Jeonma ternyata lagi-lagi sama sekali tidak membawa buku pelajaran yang dimaksud. Di sana, terlihat Jujuksang tengah mengajarkan sebuah teknik berpedang kepada para murid, di mana teknik tersebut bernama Sensling Technique yang dibagi menjadi 3 bagian. Karenanya, Jujuksang pun meminta salah seorang murid untuk memberikan penjelasan. Alhasil seorang tuan muda dari keluarga Simon mencoba untuk menjawabnya. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut ketika mendengar suara dengkuran Jeonma. Di sisi lain, Sojin terlihat terus berusaha membangunkan sahabatnya itu.
Namun hal itu tentu saja membuat Jujuksang menjadi semakin marah dan membentaknya. Kemudian, Jujuksang meminta Li-Han untuk menjelaskan tentang 3 bagian dari Sanseling Teknik Q yang baru saja ia tanyakan. Jika Li-Han tidak dapat menjawabnya, maka ia akan mengurangi poin dan akan mengambil tindakan disiplin sesuai peraturan sekolah. Alhasil beberapa murid pun terlihat sangat senang dengan keputusan tersebut. Sementara itu, Li-Han berkata bahwa ia tidak paham dengan 3 teknik yang gurunya itu katakan, karena pertanyaan tersebut sudah salah dari awal. Sontak sang guru pun bertanya tentang apa yang Li-Han katakan. Li-Han pun berkata bahwa ada 5 cara untuk membatalkan serangan lawan. Defense Teknik Q digunakan saat menghentikan serangan lawan. Sedangkan saat menahan sambil menyerang lawan disebut Offense Teknik Q. The Hand Sword Fighting Teknik Q digunakan untuk memukul pedang lawan. Selain itu, mereka juga dapat mengambil tenaga dalam lawan menggunakan energi manipulation Teknik Q. Dan untuk sentuhan terakhir, mereka bisa memotong pedang lawan menggunakan Sword Breaking Teknik Q. Setelah ia menjelaskan tentang teknik itu, semua orang pun langsung terdiam dan memperhatikannya. Di saat yang sama, Jujuksang terlihat sangat terkejut dan berkata bahwa teknik-teknik yang disebutkan olehnya itu tidak dipelajari di kelas 2. Kendati demikian, Jujuksang tetap mengakui kalau semua jawaban Li-Han itu benar. Namun Sword Teknik Q baru dipelajari pada kelas 4. Dan karena bel sudah berbunyi, Jujuksang pun berkata bahwa kelas mereka saat ini sudah berakhir. Setelah itu Li-Han berpikir bahwa kelas itu sangatlah membosankan. Akan tetapi, saat Sojin bertanya bagaimana cara Li-Han mengetahui semua jawaban itu, ia malah mengajak Sojin untuk menjelajahi bangunan sekolah. Sedangkan Baek Muryong rupanya juga sangat terkejut dengan perkembangan Li-Han, karena itu ia pun berniat untuk segera menghajarnya. Sojin pun berusaha menghentikan Li-Han untuk pergi lantaran kelas selanjutnya akan segera dimulai. Namun tiba-tiba Baek Muryong berlari dan berniat untuk memukul Li-Han. Akan tetapi secara mengejutkan, Seo Mun-yong muncul dan menggagalkan niat Baek Muryong. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi antara mereka bertiga? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dan buat yang udah mau komen, subscribe, dan like, aku juga mau ucapin terima kasih guys, karena kalian udah mau dukung channel Mimin ini. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.